Kali ini saya akan menjelaskan terkait International Relation Views Pandemic COVID-19 menurut dua teori dalam hubungan internasional, yaitu teori realisme dan green theory, teori tradisional dan non-tradisional. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Saida Kuratu Aini. Saya mahasiswi dari Universitas Teknologi Yogyakarta, program studi hubungan internasional. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan terkait COVID-19 dan teori realisme. Teori realisme selalu menganggap bahwa menghalau ancaman menggunakan kekerasan atau senjata adalah suatu hal yang dibenarkan. COVID-19 menjadi ancaman bagi suatu negara yang membuat banyak warga negara kehilangan nyawa, ekonomi tersendat, kelaparan, bahkan krisis kesehatan. Sehingga keamanan sebuah negara sangat terancam. Penggunaan kekerasan dalam menghalau ancaman adalah suatu yang patut dibenarkan, karena keamanan negara adalah suatu hal yang paling penting. Dalam realisme, negara hanyalah satu-satunya aktor pengambil kebijakan dalam mengatasi sebuah ancaman, termasuk COVID-19. Negara tidak peduli berapa banyak uang yang akan dikeluarkan, meskipun ekonomi tidak berjalan dengan semestinya atau mengorbankan ekonomi itu sendiri, seperti kebijakan lockdown misalkan, karena menurut teori ini, keamanan di atas ekonomi. Dalam teori realisme, organisasi internasional hadir untuk menjalankan kepentingan negara. Di era pandemi COVID-19 ini, banyak negara yang tergabung dengan WHO tidak mengikuti saran-saran WHO karena pada hakikatnya organisasi internasional hanya untuk menjalankan kepentingan negara. Selanjutnya, ada beberapa bukti atau beberapa fakta penerapan COVID-19 dengan teori realisme. Yang pertama, ada Korea Utara, di mana negara ini menggunakan kekerasan atau senjata untuk melawan virus corona agar tidak menyebar di Korea Utara, dengan cara menembak mati pasien yang terjangkit virus corona. Dalam teori realisme, hal ini patut dibenarkan karena menghalau ancaman pada suatu negara. Senjata menjadi pilihan negara Korea Utara untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 karena hal tersebut dianggap sangat efektif. Fakta selanjutnya adalah tidak ada otoritas tertinggi selain negara, termasuk organisasi internasional. Dibuktikan dengan Amerika Serikat yang menarik diri termasuk donornya dari WHO akibat COVID-19 ini. Amerika Serikat menarik donor dari WHO akibat ketidakmampuan WHO menghalau COVID, sehingga kepentingan Amerika Serikat tidak terpenuhi oleh WHO. Selanjutnya, pembahasan terkait COVID-19 dan Green Theory. Green Theory hadir untuk mengkritik liberalisme yang merugikan lingkungan akibat kapitalismenya yang bertindak eksploitatif terhadap alam, seperti limbah pabrik yang mencemari lingkungan. Green Theory hadir juga untuk menghalau pergerakan kapitalis yang tidak ramah terhadap lingkungan, atau dapat dikatakan Green Theory hadir untuk memukul mundur kapitalisme global. Green Theory juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sesuai pada hakikatnya, seperti lingkungan yang asri, bersih, dan lain sebagainya. COVID-19 telah membawa dampak besar bagi lingkungan dan memukul mundur industri kapitalisme, seperti limbah yang mencemari lingkungan seakan tidak ada lagi dan lingkungan terbebas dari yang namanya polusi udara. Gas emisi juga menurun. Lingkungan menjadi lebih sehat karena aktivitas diberhentikan, termasuk berkurangnya polusi udara karena aktivitas penerbangan diberhentikan, juga pabrik-pabrik yang ditutup sementara akibat COVID-19. Kehadiran COVID-19 membuat gas emisi di bumi berkurang 100 juta ton, dan salah satu contohnya adalah gas emisi yang berkurang di China sampai 25%. Keadaan lingkungan yang semakin baik telah membuat tujuan-tujuan dari Green Theory tercapai akibat COVID-19 ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan yang telah saya perbuat. Untuk perhatiannya, terima kasih.